Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita boleh memasuki tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bukan satu kebetulan, tetapi memang Tuhan sudah merancangkan bagi kita untuk diperkenankan masuk di tahun 2021. Bahkan pada malam hari ini pun kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam persekutuan doa keluarga GKJ Tlogosari. Satu kerinduan yang terus muncul dalam hati kita untuk bisa saling bertemu, untuk bisa saling bertatap muka. Dan pada kesempatan di malam hari ini, kita boleh dipertemukan sekalipun tidak secara langsung, tetapi ini merupakan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama bersekutu mengawali tahun ini dengan persekutuan keluarga GKJ Tlogosari. Mari kita awali persekutuan pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan yang ketiga, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, hanya salib dan iman dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Biarlah pujian ini semakin meyakinkan kita bahwa sungguh hanya salib dan iman yang bolehlah terus kita pegang. Dan karena salib dan iman itulah yang menuntun kita kepada semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita awali persekutuan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk tahun yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tahun 2021, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memasukinya. Dan kiranya sungguh Tuhan, kami boleh mengisi tahun 2021 ini untuk terus hidup semakin dekat dengan Tuhan, untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus membangun persekutuan dengan Tuhan, karena kami meyakini tanpa Tuhan perjalanan kami akan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mengundang Engkau untuk menuntun langkah hidup kami, untuk membimbing kami, untuk menyertai kami di tahun 2021 ini. Bahkan pada persekutuan malam hari ini, kiranya Tuhan hadir menyertai kami masing-masing di tempat kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan keluarga GKJ Tlogosari. Tuhan menolong kami untuk kami boleh dengan sepenuh hati memuji Engkau dan membuka hati serta pikiran kami
jikalau sebentar kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk mengerti apa maksud dari firman-Mu melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, bahkan menolong Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan, dan biarlah kami boleh mengerti, menerima, memahaminya, bahkan menjadikan dasar dalam kami menjalani kehidupan ke depan. Jauhkan dari segala hal yang tidak baik, sertai persekutuan ini dari awal hingga akhir. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bersama kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anung. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Kita bertemu lagi di awal tahun 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap Jumat kita menyelenggarakan persekutuan doa ataupun belajar bersama pemahaman Alkitab. Karena itu malam hari ini kedua hal itu akan dirangkum menjadi satu. Kita dalam persekutuan doa sekaligus kita belajar bersama. Tema yang akan kita hayati bersama yaitu satu kata yang sudah sering kita dengar, kata Ebenezer. Ebenezer, kata yang sering kali kita dengar dan sering kali kita memahami sebagai ungkapan padanan dari sampai di sini Tuhan menolong, ataupun kemudian secara letterlek diartikan sebagai tugu pertolongan, batu pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar dari beberapa pasal dari 1 Samuel, dari kitab 1 Samuel 4, kitab 1 Samuel 4, nanti sampai 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel 7 ayat 12. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang kata Ebenezer, sebenarnya ada beberapa arti, beberapa makna. Yang pertama, Ebenezer itu sebuah nama tempat. Nama tempat di mana bangsa Israel bahkan dikalahkan oleh bangsa Filistin. Jadi Ebenezer adalah nama tempat di mana terjadi perperangan antara umat Israel melawan orang Filistin dan Israel dikalahkan. Nah, dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu, umat Israel sudah, kalau orang Jawa mengatakan keseser, sudah hampir kalah, dan baru mereka mengingat bahwa mereka memiliki tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Nah, inilah kata kedua yang akan kita juga belajar, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu letaknya ada di Silo, ditempatkan di tempat Imam Eli, ditempatkan di kemah suci. Karena itu kemudian umat Israel mengambil tabut itu dari Silo dan dibawa ke Ebenezer dengan harapan ketika tabut perjanjian itu ada, mereka kemudian bisa memenangkan. Tabut perjanjian adalah tabut yang berisi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, kemudian juga ada tongkat Harun
dan roti mana sebagai tanda kehadiran Tuhan. Jadi tabut perjanjian itu gambaran dari tanda kehadiran Tuhan. Mereka kemudian membawa tabut itu dari Silo yang jaraknya dari Eben Haeser kurang lebih 1 hari perjalanan. Tabut itu dibawa dengan harapan mereka dapat mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi yang terjadi adalah mereka tetap kalah, bahkan tabut perjanjian itu direbut oleh bangsa Filistin. Seakan-akan tabut perjanjian itu tanpa guna, tidak dapat memberi kemenangan kepada umat Israel. Mereka dihancurkan, tabut itu kemudian dibawa oleh bangsa Filistin ke kota yang disebut dengan Asdod. Di situ tabut itu dimasukkan dalam kuil mereka, di mana mereka menyembah dewa yang disebut dengan Dagon. Apakah tabut ini tidak memiliki kuasa? Di tempat inilah tabut ini diletakkan dan setiap pagi umat Filistin melihat dewa mereka, dewa Dagon itu jatuh dan kepalanya hancur. Dan itu berkali-kali terjadi, bahkan kemudian banyak orang Filistin yang menderita sakit. Mereka kemudian meyakini bahwa tabut ini memiliki kuasa dan inilah simbol kehadiran Allah, Allah Israel. Karena itu tabut ini harus dikembalikan ke Israel. Karena itu kemudian tabut ini dikembalikan, bahkan bangsa Filistin kemudian mengiringi tabut itu dengan banyak upeti. Dan tabut ini kemudian ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Kiryat Yearim. Kita bisa membaca di 1 Samuel 7 ayat yang pertama. Berarti bahwa tanda kehadiran Tuhan itu benar ada. Dan di tempat Kiryat Yearim inilah tabut perjanjian kemudian berada. Setelah beberapa saat, 20 tahun lamanya, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Filistin. Dalam situasi seperti itu, bangsa Israel disadarkan melalui pemberitaan Samuel supaya mereka berbalik kepada Allah, supaya mereka benar-benar menghadirkan Allah secara sungguh-sungguh, bukan sekedar simbol, tetapi sungguh-sungguh dapat merasakan kehadiran Allah. Dan inilah yang ditunjukkan dalam bacaan 1 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-6. Mereka kemudian membakar, membuang semua dewa-dewa mereka. Mereka hanya memfokuskan kepada Tuhan. Dan mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Mizpah. Satu daerah yang menjadi milik dari suku Benyamin. Di Mizpah inilah mereka kemudian bersepakat untuk menghadirkan Tuhan, bukan dewa-dewa yang lain. Ketika kesepakatan itu terjadi, mereka berkumpul. Raja-raja Filistin menduga umat Israel ini akan memberontak, sehingga kemudian mereka berkumpul untuk menyerang umat Israel yang berkumpul di Mizpah. Menghadapi situasi seperti itu, umat Israel lalu meminta kepada Samuel. Pada zaman dahulu, nabi, hakim adalah perantara
perantara antara umat dengan Tuhan. Karena itu kemudian orang Israel meminta kepada Samuel supaya berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong. Yang dilakukan Samuel adalah dia mempersembahkan korban bakaran yang dikatakan seluruhnya dibakar. Seekor anak domba yang menyusu dibakar seutuhnya bagi Tuhan. Kemudian ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran itulah orang Filistin menyerang orang Israel. Apa yang terjadi? Kehadiran Allah dinyatakan, tentara Tuhan mengguntur. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat, mengacaukan mereka, sehingga orang Israel dapat mengalahkan orang Filistin. Orang Israel mengejar orang Filistin dari Mispa sampai satu tempat yang namanya Betkar. Dalam perjalanan dari Mispa ke Betkar inilah ada juga tempat yang namanya Yisana. Dan di antara Mispa dan Yisana inilah ketika orang Israel, umat Israel berhasil mengalahkan bangsa Filistin, Samuel mendirikan sebuah tugu dari batu, sebuah tugu peringatan antara Mispa dan Yisana. Dan tugu itu disebut Eben Haeser, tugu pertolongan, tugu yang meyakinkan sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah cerita yang menarik tentang makna kata Eben Haeser. Bagi hidup kita, apakah Eben Haeser itu bermakna hanya sebuah tempat dan kemudian Allah hanya menjadi simbol dalam hidup kita? Ataukah Eben Haeser bukan sekedar tempat, tetapi sungguh-sungguh tetenger, sungguh-sungguh ungkapan keyakinan bahwa Tuhan menolong, bahwa Tuhan itulah batu pertolongan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun 2020 telah kita lewati. Kalau kita melihat ke belakang tahun 2020, pandemi COVID-19 telah mengubah segalanya. Mengubah perilaku kita, mengubah cara pandang kesehatan kita, mengubah situasi ekonomi dan sosial kita. Dalam satu kata, tahun 2020 dapat disebut tahun keterpurukan kita. Secara kesehatan, secara kehidupan, ekonomi, kehidupan sosial, dan sebagainya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kita bisa melewati tahun 2020 dengan baik. Semuanya adalah karena Eben Haeser. Bukan nama tempat, tetapi adalah tanda keyakinan. Tanda keyakinan akan kehadiran Tuhan yang menolong, yang menguatkan. Sehingga kita bisa melewati tahun 2020 dengan baik. Dalam langkah perjalanan menuju tahun berikutnya. Di tempat ini, di awal tahun ini, mari kita juga mendirikan sebuah prasasti iman
yang merupakan keyakinan, ungkapan keyakinan kita bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan adalah Ebenezer, batu pertolongan. Tuhan akan menolong kita dimanapun kita melangkah. Karena dimanapun kita melangkah, ketika kita tiba di tempat itu, kita bisa mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong. Jangan jadikan Ebenezer hanya sebagai nama tempat, sebagai simbol-simbol, tetapi sungguh-sungguh merupakan ungkapan keyakinan akan kehadiran Tuhan yang menolong kita, kehadiran Tuhan yang meyakinkan kita bahwa sampai kapanpun, sampai di sini Tuhan menolong. Tuhan memberkati setiap kita, seluruh jemaat GKJ Telogosari, dan siapapun yang dapat melihat, menyaksikan program ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, penyataan itu dapat kita baca. Dan Bapak Ibu bisa membaca bagian dari Alkitab tadi, dari 1 Samuel 4 sampai dengan 1 Samuel 7. Itu akan semakin menolong kita untuk mengerti apa maksud Tuhan melalui kata Ebenezer yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan biarlah sungguh kita meyakini bahwa Ebenezer itu menjadi keyakinan kita di tahun 2021 ini, di mana Tuhan terus menyertai kita dan terus menyatakan pertolongannya kapanpun dan dimanapun serta saat apapun. Mari kita sambut firman ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 50 bait 1 dan 4. Sabdamu abadi. Seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Baik, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah, kami boleh mengawali tahun ini dengan bersama-sama. Kami hadir mengikuti persekutuan doa, pemahaman Alkitab. Malam hari ini kami diingatkan akan makna Ebenezer. Bukan sekedar nama tempat, bukan sekedar simbol, tetapi adalah ungkapan keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang siap menolong. Karena itu kami serahkan perjalanan hidup kami di tahun 2021 ke dalam cinta kasih Tuhan. Perjalanan hidup anak-anak kami, perjalanan hidup keluarga-keluarga kami, perjalanan hidup para lansia kami, perjalanan hidup gereja kami yang sangat kami cintai dan kami kasih, gereja milik Tuhan, gereja GKJ Telogosari. Demikian juga perjalanan hidup bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam cinta kasih Tuhan.
Kami serahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang masih belajar harus melakukan dari rumah secara daring, yang sudah bekerja harus melakukan dengan hati-hati dengan protokol kesehatan. Demikian juga para orang tua yang berusaha di tengah-tengah situasi ekonomi yang belum membaik karena situasi pandemi. Di tengah-tengah para adiuswo yang khawatir karena umur, ada banyak gangguan yang harus dilawan demi memperoleh kesehatan yang prima. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kami mengingat seperti umat Israel ketika dikepung oleh bangsa Filistin. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Dan biarlah itu kami ungkapkan sungguh-sungguh dalam hidup. Tuhan bukan sekedar simbol, tetapi sungguh-sungguh kami rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Kiranya kami juga boleh mencontoh umat, menyontoh Samuel di tengah situasi yang tidak menyenangkan, tetap mengutamakan persembahan kepada Tuhan. Ungkapan anak domba yang dikorbankan adalah simbol keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga tetap melakukan persembahan, sehingga tetap melakukan pelayanan. Gereja Tuhan ini membutuhkan pelayanan. Gereja Tuhan ini membutuhkan ungkapan cinta kasih dalam wujud persembahan. Kiranya kami dapat melakukan. Dan kami yakin bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan akan menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan. Tuhan menyediakan. Ya Tuhan Allah kami serahkan perjalanan hidup kami, perjalanan hidup gereja, keluarga, bangsa dan negara kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya kami boleh melangkah, dan setiap langkah kami akan mendirikan tugu, batu peringatan bahwa Tuhan kami adalah Ebenezer. Tuhan yang sampai di sini, bahkan sampai selama-lamanya menolong kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan Sang Emmanuel, Tuhan yang beserta kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita boleh mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Dan kita akan mengakhiri persekutuan ini dengan satu pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 3. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Sisimu Tuhan.
Tuhanku. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan setiap hari Jumat sudah boleh berakhir. Dan biarlah pada hari Jumat minggu depan kita boleh dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Biarlah kerinduan untuk bersekutu selalu ada dalam hati kita. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol dan menjalaninya untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tuhan memberkati.